Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Ini. At-tarhib. Apa tarhib? Ancaman bagi orang yang belajar ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian hadis kita pada siang hari ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintah. Siapa yang tidak diperintah ini? Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Illa liya'budullaha mukhlishin, kecuali mereka itu disuruh oleh Allah untuk menyembah Allah mukhlishina secara ikhlas. Mereka diperintahkan oleh Allah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan mereka menyembah Allah mukhlisin dengan murni minasyirki, dari kesirikan, murni dari kesirikan. Mustaqimina ala dini Ibrahim wa dinina, untuk menegakkan lurus atas dasar agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara lafaz ayat ini mengarah kepada orang Yahudi dan Nasrani, tetapi secara umum ini mencakup kepada semua umat beragama. Bahasa dalam usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibarahnya umum, mencakup kepada semua orang yang beragama, sekalipun sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani yang tidak lagi mengikuti agama Hanif dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam juga wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim, juga mengajarkan untuk melaksanakan sholat dan juga membayar zakat. Yang itu ternyata oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa Nabi tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Mereka sudah tidak menyembah Allah seperti yang diperintahkan dalam kitab Taurat dan Injil, ya, kitab mereka. Dan mereka juga tidak melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi mereka. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua, man kana yuridu hartsal akhirah, barang siapa yang menginginkan harsal akhirah, panin, hasil akhirat, nazidillahu fi harthi, maka akan kami tambah harthihi, di dalam hasilnya itu, dari hasil apa yang ia kerjakan yang niatnya adalah untuk akhirat. Bitad'ifi fil a'malil hasanat, dengan cara melipat gandakan pahala-pahala amal kebaikan mereka, bi asyratin faksar, dengan 10 kali lipatan atau bahkan lebih banyak. Itu janji Allah bagi orang yang melaksanakan kebaikan karena mengharapkan pahala di akhirat kelak. Oleh Allah ditambah pahalanya, dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Wa man kana yurid sawabal wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minna, barang siapa yang melakukan satu amal perbuatan karena mengharapkan dunia, nu'tihi minha, kami berikan apa yang dia harapkan, ma kusima lahu bila tad'ifin, seperti apa yang sudah kami bagikan kepada dia dari hal-hal dunia yang dia harapkan. Kalau memang takdirnya oleh Allah diberikan 10, ya dia dapat 10 saja, tidak ada tambahan apa-apa. Wa ma lahu min thawabil akhirati min hadzin, dan dia kelak di akhirat tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Ini hasun alal ikhlas, ayat kedua ini, dan ayat yang pertama tadi itu merupakan anjuran, dorongan, kewajiban untuk ikhlas dalam melakukan segala amal perbuatan. Artinya ikhlas melakukan amal perbuatan semata-mata karena ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ridha, dan juga ingin mendapatkan balasan kelak di akhirat. Kita masuk kepada hadisnya. Wa an Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab, kata Umar, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Apa yang disebut dengan amal perbuatan itu? Al-aqwal wal harakatul badaniyah wajuduha syar'an. Artinya semua amal kebaikan yang baik menurut syara dari perkataan dan gerakan badan. Jadi amal perbuatan yang tercakup di sini itu adalah amal perbuatan baik. Yang amal perbuatan baik itu kualitasnya tergantung kepada niatnya. Niat itu apa niat? Qasdu syai'i muqtadinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud melakukan sesuatu dan maksud itu bersamaan dengan perbuatannya. Saya ngaji, maka kemudian muncul niat saya di hati ketika saya ngaji. Itu namanya niat. Saya sholat. Ketika sholat saya berkehendak bahwa sholat saya itu untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Lah, kehendak itu dalam sholat disebut dengan niat. Jadi niat itu harus bersamaan dengan perbuatannya. Tempatnya di mana? Al-qalbu, di hati. Apa faidah niat? Pertama, faidahnya adalah tamyizu maratibil ibadah, untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Kalau fardu niatnya fardu, kalau sunnah niatnya sunnah. Jadi niat fardu, niat wajib itu merupakan tingkatan-tingkatan ibadah yang itu semuanya bergantung kepada niatnya. Yang kedua, wattafriqa bainaha wa bainal adah, untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Jadi tergantung pada niatnya. Misal orang makan biasa, orang minum biasa, itu adah namanya. Orang mandi itu adah biasa. Tapi ketika mandi diniatkan untuk beribadah agar sehat badan, agar segar, maka mandi yang ada itu karena niatnya seperti itu menjadi ibadah. Makan misalnya, itu kan ada kebiasaan, kebudayaan manusia. Kalau lapar, dimanapun manusia berada, siapapun mereka itu pasti makan. Maka ketika makan diniatkan saya makan untuk menguatkan badan saya, fisik saya dalam melakukan ibadah misalnya, atau untuk menjaga kesehatan saya, itu sudah masuk ke bagian ibadah. Jadi dari adah menjadi ibadah karena adanya niat. Itu fungsi niat yang kedua. Kita lanjutkan hadisnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu tergantung, setiap amal perbuatan baik orang itu tergantung kepada niat yang dia ucapkan di hatinya itu. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi wa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, maka dia itu hijrahnya ya akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin mendapatkan dunia, lah maka kemudian dunia yang ia dapatkan tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awi mura'atin yang kihuha, atau hijrahnya ingin mendapatkan perempuan yang dia nikahi. Ini kasusnya Ummu Qais ya. Ada laki-laki dari Mekah hijrah ke Madinah, dia ingin mendapatkan Ummu Qais. Ya hijrahnya hanya mendapatkan perempuan itu. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Tuh. Ini juga berkaitan dengan apa? Hasul ikhlas, dorongan untuk melakukan keikhlasan. Wan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah ahadu syu'ara in Nabi, salah satu penyair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bi sufaha, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, au yukabiru bil ulama, atau ingin menyaingi para ulama, ingin menampakkan keilmuannya di depan para ulama agar dia diakui, au yasrifa bi wujuhan nasi ilaihi, atau agar dia kemudian dilihat oleh manusia, diperhatikan oleh manusia,
dipuji oleh manusia biniyati tahsilil mali wal jah, dengan harapan mendapatkan pangkat dan harta, adkhalahullahun nara, maka orang demikian oleh Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jazaun bima amila, sebagai balasan dari apa yang dia lakukan. Wafil hadisnya kesimpulannya apa? Tahdzirun minar riya wal jadal fi ghairi haqqin. Peringatan untuk orang yang melakukan riya dan debat tanpa cara dan niat yang benar. Demikian pembahasan tentang masalah orang yang melakukan kebaikan tanpa niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus kemudian masalah niat tadi ada yang terlupa. Orang yang melakukan kebaikan terus kemudian niatnya salah, bagaimana dengan amal kebaikannya? Di sini ada dua pendapat, khilafun. Yang pertama ada yang mengatakan itu batal amal perbuatannya. Yang kedua, biduni kamalin, tidak batal cuma tidak sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.